Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat berisalam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling agung dan mulia, yang ditunjuk sebagai pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, dengan kita menjadikan beliau orang nomor satu yang kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak dan keturunan kita, dan juga dengan kita senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir hidup kita. Mudah-mudahan semua itu menjadikan kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita dapat membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi, masuk surga seluruhnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Darun Ni'mah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, ya, jazakallahu khairan. Pada pagi hari ini insyaallah dengan izinnya kita akan menyampaikan tentang pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang menunjukkan bahwasannya kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya komitmen terhadap sunnah beliau, tapi juga kita mengikuti sunnah beliau melalui jalur riwayat yang jelas, yaitu jalur para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kita mengangkat sebuah tema tentang keutamaan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Berbicara tentang sahabat sungguh sangat panjang dan sangat luas pembicaraannya. Kita ingin membicarakan tentang para sahabat dari perspektif akidah mereka, kita bisa mendapatkannya. Dari perspektif keilmuan mereka juga banyak sekali pembahasannya. Tentang biografi dan sirah mereka juga sangat luas dituliskan oleh para ulama. Namun tujuan kita untuk membahas ini adalah tidak lain dan tidak bukan kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kecintaan para sahabat terhadap beliau. Banyak di kalangan kaum muslimin membahas tentang sirah an-nabawiyah, sirah dan biografi perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak banyak yang membahas tentang biografi para sahabat. Sedangkan di tengah pembahasan sahabat tidak akan pernah bisa lepas dari pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita bahwasannya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang maknanya sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi beliau bersama dengan para sahabat. Ada para sahabat, kalau kita absen ya, satu persatu, as-sabiqun al-awwalun, yang paling pertama masuk Islam adalah istri Nabi SAW, Ibunda Khadijah, pemimpin seluruh penghuni surga dari kalangan wanita, bersama dengan 3 wanita yang lain, yaitu Ibunda Maryam binti Imran, Ibunda Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dan juga Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ulama sepakat inilah orang yang pertama mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Kebanggaan bagi kaum emak-emak, kebanggaan bagi para wanita, kebanggaan bagi para muslimah dan mukminah bahwasannya yang pertama kali mengimani Rasulullah adalah wanita, bukan laki-laki. Dialah Ibunda Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah sepupu daripada Ibunda Khadijah. Khadijah putrinya Khuwailid, Waraqah putranya Naufal. Naufal dan Khuwailid adalah adik dan kakak. Keduanya sama-sama anak dari Asad. Jadi Asad ini kakeknya Khadijah dan kakeknya Waraqah bin Naufal. Waraqah inilah orang kedua yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam konsultasi kepadanya tentang pengalaman pertama beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika beliau mendapatkan firman Allah pertama berupa Al-Quran Al-Karim surat Al-Alaq surat ke-96 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu pertemuan Nabi pertama dengan malaikat Jibril. Dan itu jenis wahyu yang pertama yang Rasul dapatkan. Dan nanti beliau akan mendapatkan wahyu dengan cara-cara yang lain. Seperti Jibril menampakkan wujud yang sesungguhnya. Itu nanti wahyu kedua surat Al-Muddathir. Seperti Jibril membisikkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mewujudkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal qudus." Sesungguhnya Ruhul Qudus malaikat Jibril meniupkan ilham ke dalam hatiku atau meniupkan wahyu ke dalam hatiku dan mengatakan bahwasannya tidaklah setiap jiwa yang wafat melainkan pasti telah menyempurnakan rezeki yang sudah Allah tentukan untuk dirinya. Ada juga Nabi SAW wahyu berupa mimpi. Ada juga Nabi SAW mendapatkan wahyu berupa perintah Allah langsung seperti Isra dan Mi'raj. Banyak sekali wahyu yang Nabi SAW terima, variasi dan jenisnya. Tapi wahyu ini nih, wahyu Quran yang pertama yang Nabi lihat adalah sosok malaikat Jibril yang menjelma menjadi laki-laki yang sempurna, yang besar, yang putih bersih, yang rambutnya hitam gelimis dan rapih, memeluk Nabi SAW dan perintahkan Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari. Tentunya itu membuat Nabi syok sekali, membuat Nabi segera lari pulang meminta diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Dan setelah itu Khadijah bersama Nabi SAW mendatangi Waraqah bin Naufal untuk konsultasi. Maka ketika Waraqah tahu bahwasannya suami dari sepupunya adalah Nabi sekaligus Rasul yang terakhir, dia pun tidak ragu untuk berkata, ya laitani kuntu jata'a, andaikan aku masih muda. Ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk, andaikan aku masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu wahai Muhammad. Nabi SAW kebingungan, bagaimana bisa mereka mengusirku? Sedangkan kita tahu Nabi SAW dikenal sebagai orang yang terbaik. Prestasi Muhammad di tengah masyarakat Quraisy luar biasa. Dari kecil tanda-tanda kenabian ada pada dirinya, dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy. Di usia 4 tahun pernah dibedah dadanya.
Di usia belasan tahun pernah pendeta uskup besar beragama Nasrani dari negeri Syam bersaksi bahwasannya anak remaja ini adalah nabi dan rasul yang terakhir. Di usia 35 tahun laki-laki dewasa ini dinobatkan sebagai laki-laki yang paling pantas untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula ketika Ka'bah direnovasi besar-besaran. Dan laki-laki ini yang dikenal dari kecil sampai dengan usia dewasa, sampai dengan 40 tahun, dia laki-laki yang paling jujur dan paling bisa dipercaya, sehingga disebut dengan Al-Amin. Maka Nabi bingung, kok bisa saya akan diusir oleh kaum saya? Maka Waraqah bin Naufal berkata, tidaklah seseorang seperti dirimu yang menerima wahyu dari Allah melalui Jibril membawa risalah ini, melainkan pasti akan ada barisan para pembenci, para haters pasti akan ada, dan mereka akan berusaha mengusirmu wahai Muhammad. Tapi kata Waraqah bin Naufal, namun seandainya saya masih hidup ketika kamu akan berdakwah, aku akan memberikan pertolongan yang paling kuat dan kokoh. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Waraqah bin Naufal beberapa hari kemudian mengalami kematian. Ini orang kedua yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Sebelum syariat syahadat itu diberlakukan, ya, sebelum masuk Islam kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Waraqah bin Naufal tidak perlu mengucap syahadat. Kenapa demikian? Syariat itu belum berlaku. Justru dengan melalui Waraqah inilah baginda Nabi menjadi teguh dan yakin dirinya memang manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketiga, siapa? Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zainab binti Rasulillah, Ruqayyah binti Rasulillah, Ummi Kulsum binti Rasulillah, dan Fatimah binti Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Abu Bakar, baru setelah itu Utsman, baru setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab, saudari atau adik dari Umar bin Al-Khattab. Kemana nama Umar? Nama Umar nanti setelah 70-an sahabat masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Jadi mereka-mereka ini as-sabiqun al-awwalun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka. Allah turunkan firman-Nya. Ini firman yang paling indah, yang menunjukkan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa dan sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, kita enggak butuh apapun. Ridho Allah itu adalah hal yang paling kita idam-idamkan. Ridho Allah itulah cita-cita tertinggi kita. Tidaklah ibadah yang kita kerjakan, sholat kita setiap harinya, puasa kita tiap pekannya, umrah kita tiap bulannya, haji kita tiap tahunnya, dan amal-amal soleh yang lain tidaklah kita kerjakan melainkan dengan tujuan agar Allah ridho dan cinta kepada kita. Tidak ada tujuan yang lain selain itu. Dan andaikan amal kita sedikit tapi Allah ridho dengan amal itu, maka bisa diperbanyak dan diperbesar pahalanya. Sebaliknya, andai amal kita besar, amal kita banyak, tapi amal tersebut tidak mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu nilai pahalanya sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal selain benar kita kerjakan, ikhlas kita lakukan, kita harus tahu amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda diterimanya amal adalah ketika Allah sudah ridho dengan apa yang kita kerjakan.
Apa yang menunjukkan orang-orang yang terbaik, yang paling bertakwa dan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah surat ke-9 di ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam yang tadi kita sebutkan, baru belasan kita sebutkan, belum sampai puluhan lagi, masih ada yang belum kita sebutkan. Dan ketahuilah, tatkala Nabi selesai dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, underground, sembunyi-sembunyi dan diam-diam, sudah mendapatkan pasukan, sudah mendapatkan followers dan pengikut sebanyak 60-an orang. Dan ini sebelum Nabi mengambil markas besar, base camp utama di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sudah sebegitu banyak orang-orangnya, tapi nama-nama itu dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu dimaksud dalam ayat tadi, was-sabiqunal awwalun, dan itu yang dari muhajirin. Sedangkan Allah sebutkan wal ansar dan as-sabiqunal awwalun dari kalangan ansar. Mereka-mereka itu yang masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Orang-orang Yathrib yang Nabi SAW utus kepada mereka, delegasi pertama beliau, utusan pertama beliau, seorang pemuda yang penuh dengan semangat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini contoh laki-laki luar biasa, yang awalnya kaya raya, yang bisa dibilang anak mami, apa saja dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan dijelaskan oleh para sahabat, parfum yang paling wangi itu parfumnya Mus'ab bin Umair. Baju yang paling branded itulah bajunya Mus'ab bin Umair. Minyak rambut yang paling klimis, kinclong, itu adalah minyak rambutnya Mus'ab bin Umair. Tidaklah ia berjalan dan melewati suatu kaum, setelah berlalu sekian puluh meter masih tersisa bau harumnya. Ini Mus'ab. Tapi setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Ya, diboikot oleh orang tua beliau. Tidak diberikan pakaian lagi, tidak diberikan kemewahan, tidak diberikan kemegahan lagi. Berubahlah Mus'ab menjadi laki-laki yang sangat miskin, dan dia rela dengan hal itu. Sampai Nabi SAW sedang duduk bersama sahabat, lagi ngobrol, lewatlah Mus'ab bin Umair dengan pakaian yang compang-camping, dengan pakaian yang kelihatan jahitan-jahitannya tuh banyak. Dan tahu enggak, di antara sahabat yang bisa membuat Nabi menangis itu Mus'ab bin Umair. Saat itu Nabi SAW merenungi dan mengingatkan para sahabat yang duduk nongkrong bersama beliau. Tahukah kalian dahulu Mus'ab kayak apa? Dulu dia orang paling kaya, dulu dia apa saja punya, tapi saat ini lihat kondisinya. Dan kata Nabi SAW menenangkan para sahabat yang saat itu masih menjadi minoritas, bahwasannya tidak ada masalah. Saat ini kita terbatas, saat ini kita kekurangan di dunia. Yang terpenting jatah kita nanti di akhirat yang Allah sempurnakan. Dan itu yang membuat hati para sahabat tenang dan tentram. Yang kita bicarakan ini generasi yang disebutkan oleh Allah tadi, minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Generasi berikutnya adalah orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan sahabat dari kalangan muhajirin dan jalan sahabat dari kalangan ansar. Apa kata Allah tentang mereka semua? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap keputusan Allah apapun untuk mereka. Ada yang Allah putuskan untuk mereka, mati syahid di jalan perjuangan, maka mereka terima itu. Ada di antara mereka bahkan yang gugur di awal-awal munculnya Islam. Siapa di antaranya? Keluarga Yasir. Saat Nabi SAW belum mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, dan belum juga mendapat perintah dari Allah untuk melawan kezaliman orang-orang Quraisy,
Nabi melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Keluarga Yasir, Yasirnya bersama istrinya Sumayyah, bersama anaknya Ammar bin Yasir. Satu keluarga disiksa itu. Bahkan mohon maaf, saat itu Sumayyah binti Khayyat, wanita pertama yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin, beliau disiksa dan meregang nyawa dengan cara ditombak bagian kemaluannya sampai dengan menembus dadanya. Yasir pun juga disiksa sampai akhirnya ia syahid, dan tersisalah Ammar yang masih kecil saat itu. Dan akhirnya ia mengucapkan kalimat kekufuran, tapi Allah bersaksi dia tidak kafir karena ia mengucap kalimat kufur tapi hatinya tenang dengan keimanan. Apa yang Nabi komentari tentang mereka? Sobron ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan surga. Perjuangan, ya, luar biasa. Para sahabat yang kita ketahui perjuangannya, Masya Allah, jauh sekali dengan kita. Ada sahabat yang perawakannya kecil, ada sahabat yang tubuhnya mungil, ada sahabat yang pendek kurus. Sahabat yang kata Nabi SAW, kalian tertawakan betisnya yang kecil, tapi kalau betisnya ini diletakkan di mizan nanti di hari kiamat, dan diletakkan gunung Uhud di sisi sebelahnya, niscaya yang lebih berat adalah betis kakinya orang ini. Siapa sahabat yang kita maksud? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kurus kecil orangnya, nyalinya besar luar biasa. Dalam kitab sirah yang diceritakan Ibnu Mas'ud, laki-laki yang kecil, kurus, nyalinya luar biasa, dan dialah orang pertama yang membacakan Al-Quranul Karim di tengah orang-orang Quraisy. Di saat sahabat yang lain kalau baca Quran diam-diam, di saat sahabat yang lain kalau ingin sholat sembunyi-sembunyi, di saat sahabat yang lain ketakutan ketika ingin membuka kitabullah dan mushaf Al-Quranul Karim, tapi Ibnu Mas'ud yang kecil-kecil cabai rawit ini, Masya Allah, beliau datang ke Ka'bah di depan Abu Jahal, di depan para pembesar Quraisy. Ia bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dia bacakan itu perlahan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin membaca Quran persis seperti diturunkannya kepada aku, falyaqra, hendaklah kalian membaca biqiraati ibni ummi abd, dengan cara bacanya Ibnu Ummi Abd. Siapa Ibnu Ummi Abd? Ini sebutan lain dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nabi sudah memberikan legalitas kepada sahabat yang satu ini. Dia adalah orang yang kalau baca Quran persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca tuh surat Ar-Rahman, dan kita tahu betapa indahnya surat itu. Coba bayangkan kita sedang berada di Masjidil Haram tuh, malam 27 bulan Ramadan, paling ramai itu. Bayangkan kita sholat tarawih saat itu, yang memimpinnya imam Masjidil Haram, atau bayangkan kita berada di tengah Masjid Nabawi itu dengan para qori-qori internasional yang suaranya indah. Gak paham kita dengan apa yang mereka baca, gak terasa menetes air mata kita, merinding bulu kuduk kita, saking indahnya bacaan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan para sahabat, orang-orang yang menjadi saksi ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang mendengar langsung cara membaca Al-Quran seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud, dia baca itu, dan bacaan itu membuat para kafir Quraisy terlena dan terhanyut dengan bacaannya. Mereka tersihir karena memang di antara komentar mereka tentang Al-Quran ketika Nabi bacaan, wallahi demi Allah, Muhammad la sihirun, Muhammad sungguh seorang penyihir. Itu kalau udah baca tuh firman-firman yang katanya turun dari langit,
itu bisa menghipnotis kita, bisa membuat kita terhanyut, terlena, dan kita lupa, seakan-akan berada di alam yang lain. Begitupun ketika Ibnu Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman, tapi tatkala di pertengahan bacaannya ada orang yang menyadarkan mereka, "Hoi, ini adalah bacaan yang dibaca Muhammad." Sadar mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka pukuli Ibnu Mas'ud sampai pingsan. Digotong oleh para sahabat yang lain, dibawa ke base camp Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, diingetin sama sahabat yang lain, "Kamu nih kecil-kecil baca Quran di depan mereka." Yang lain aja, Hamzah aja nggak berani, dan Hamzah sudah masuk Islam. Sahabat Abu Bakar saya nggak berani, kamu berani-beraninya. Apa kata Rasul? "Demi Allah, besok saya membaca lagi." Wah, luar biasa. Besok dia lakukan lagi. Apa yang terjadi? Sama yang terjadi, dipukulin sampai pingsan lagi. 3 kali berturut-turut tuh ia lakukan. Dan pingsannya dia inilah yang membuat hati Umar tuh penasaran. Umar tuh akhirnya baru tertarik dengan agama Islam. Dengan sebab ini, dia bingung dengan seseorang yang bernama Muhammad, yang desas-desusnya, gosipnya, dan viralnya saat itu, katanya dia pemecah belah umat. Katanya dia tersiksa, katanya dia begini begitu, tapi makin ditekan, makin dipersekusi, makin dibully, makin dicaci maki, kok yang empati kepada dia makin banyak, kok pengikut dia makin banyak, dan pengikutnya itu luar biasa. Udah dipukulin 3 kali berturut-turut, ya tetap aja nyalinya besar tuh, mau lagi dia. Itulah yang membuat Umar bin Khattab tertarik, dan ia pun ketika melihat Ibnu Mas'ud siuman dan sadar, ia bertanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, apa yang menjadikanmu seperti ini?" Kata Ibnu Mas'ud, "Wahai Umar, demi Allah, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW pernah berdoa di depan kami, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain." Yang maknanya, ya Allah, menangkanlah agama Islam ini melalui salah satu di antara 2 Umar. Dalam bahasa Arab, kalau ada satu orang namanya Umar, satu lagi namanya Amr. Kalau mau kita bilang 2 Umar atau 2 Amr, bisa kita sebut Umaroin atau Amroin. Sama aja tuh, karena akar katanya sama dalam bahasa Arab, dari Ain, Mim, dan Ro. Jadi artinya, ya Allah, menangkanlah agama Islam melalui salah satu di antara Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Waduh, tak bisa viral ini. Ya, Abu Jahal. Antara Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar. Kata Ibnu Mas'ud, dan aku ya berharap engkaulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Masuk penyesmat ke dalam hati Umar. Makanya Umar itu tertarik tuh, penasaran, ingin lebih tahu tentang Muhammad yang dibenci satu kota saat itu. Dan akhirnya Umar berazam, malam nanti saya ingin melihat Muhammad lebih dekat. Karena Umar itu orangnya cerdas, Umar itu orangnya akademisi, Umar itu IQ-nya di atas rata-rata, Umar itu hafalannya luar biasa. Dan kelak nanti setengah ilmu Nabi SAW Allah berikan kepada Umar bin Al-Khattab setelah dia masuk Islam, ya. Maka Umar berazam, nanti malam saya ingin tahu Muhammad lebih dekat. Dan saya dengar dari orang-orang, Muhammad punya kebiasaan malam hari atau di tengah malam dia mendatangi Masjidil Haram dan dia beribadah di depan Ka'bah. Saya mau datang ke situ. Datanglah dia lebih awal. Menurut prediksinya dia ingin hadang Nabi SAW. Kalau masuk, ternyata pas dia sampai di Masjidil Haram, dia sudah didahului oleh Rasulullah SAW. Rasul sudah ada penduluan. Ya, kisah ini Umar sendiri yang bercerita,
Dan cerita ini dituliskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad beliau. Datanglah Umar. Nabi sudah sholat itu di dekat Ka'bah. Dan kata Umar bin Khattab, Nabi saat itu membaca firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Ma'arij. Surat Al-Haqqah, afwan. Surat ke-69. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Dibaca perlahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh Umar dari belakang, dan Nabi tidak tahu kalau sedang diamati oleh Rasulullah SAW dari arah belakang. Dibaca terus oleh Nabi SAW perlahan, dan Umar terhanyut dengan bacaan itu. Sampai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di ayat yang ke-40, Innahu laqawlu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia, yang dimaksud malaikat Jibril. Sampai di ayat 40 Umar berkomentar, dan komentar dia tidak terdengar oleh Rasulullah SAW dari belakang. Komentar pelan aja, dia cuma berkata, demi Allah, memang Muhammad itu adalah seorang penyair, seperti yang dibilang orang-orang. Dia berkata begitu, Nabi lanjutkan ayatnya kan, tanpa sepengetahuan Nabi SAW. Nabi melanjutkan ayat 41-nya apa? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Langsung dibalas oleh Nabi. Kena mental tuh Umar. Allah, ini bacaan yang dibaca oleh Muhammad, memang bacaan seorang penyair, indah sekali. Nabi bantah di ayat 41-nya, Quran ini bukanlah karangan penyair. Qalilan ma tu'minun. Sangat sedikit yang mengimani Al-Quran. Umar makin kaget, lah kok dia tahu isi hati saya? Apa kata Umar? Berarti benar yang kata orang-orang Quraisy lain, dia adalah kahin, dia adalah dukun. Kok bisa tahu isi hati saya? Tahu nggak ayat 42-nya apa? Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran juga bukan karang-karangan dukun, bukan jampi-jampi yang biasa diucapkan oleh dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makin kaget kan si Umar. Maka kata dia, fawaqa al-Islam, mulai saat itu Islam itu sudah menancap ke dalam hati. Ya, tinggal besoknya nanti tuh puncaknya dia masuk Islam dengan sebab surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Al-Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Ya, bagaimana sahabat luar biasa. Makanya sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan tentang sebab kenapa para sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik. Setelah para nabi dan rasul, tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Bayangkan ya, sahabat Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Inna Allah, sesungguhnya Allah, nazara ila qulubil ibad, Allah memperhatikan hati-hati seluruh hambanya. Maka Allah dapati hati yang paling bersih, hati yang terbaik, hati yang paling suci adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilihlah dia sebagai nabi dan rasul yang terakhir, bahkan menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian Allah memperhatikan hati-hati hambanya yang lain. Maka Allah dapati hati-hati yang paling suci, yang paling bersih dan yang terbaik adalah hati-hati para sahabatnya. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka wuzara'a nabiyyi yuqatiluna ala dinih,
maka Allah pilihlah mereka para sahabat menjadi para penyokong dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka siap mengorbankan jiwa, raga dan harta yang mereka miliki untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menegaskan, ya, setelah mereka mendefinisikan apa itu sahabat atau siapa mereka sahabat, orang-orang yang seperti apa yang dikategorikan sebagai sahabat. Di antaranya kita ambil definisinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau katakan ada 3 acuan untuk kita katakan seseorang itu sahabat Nabi atau bukan. Yang pertama, dia pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan cuma syarat satu ini saja, maka Abu Jahal bisa jadi sahabat, maka Abu Lahab bisa jadi sahabat. Andaikan syaratnya cuma satu, tapi ditambah syarat yang kedua, tidak hanya melihat Rasulullah, tapi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab syarat yang kedua, Abu Lahab, Abu Jahal, para pembesar Quraisy, para pembenci Nabi SAW, nomor-nomor wahid, mereka semua keluar dari definisi sahabat. Rugi sekali mereka sudah menyaksikan Nabi tapi tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Syarat yang ketiga adalah mereka wafat dalam kondisi istiqomah di atas agama Islam. Dengan definisi yang ketiga, maka sahabat manapun yang pernah murtad, maka mereka sudah bukan lagi sahabat. Padahal sudah terpenuhi 2 syarat. Melihat Nabi, beriman kepada beliau, tapi di akhir hayat tidak dalam kondisi beragama Islam. Dengan definisi yang ketiga juga, siapapun yang murtad dari agama Islam tapi dia kembali lagi ke pelukan agama Islam dan wafat dalam kondisi muslim, maka dia tetap disebut sahabat. Memang ada ya orang kayak gini? Ada, jangan dikira nggak ada. Ya, kita sering sampaikan ya, sahabat Nabi itu melakukan dosa banyak. Apa yang mereka lakukan? Murtad dari agama Islam? Ada. Ubaidullah bin Jahsyin ketika hijrah ke Habasyah, dia terlena dengan khamar orang-orang Ethiopia sana, dan dia merasa kayaknya nih agama Islam kedepannya bakal mengharamkan khamar. Maka hal itu membuat dia akhirnya murtad ke agama Nasrani itu. Padahal Ubaidullah bin Jahsyin itu saudaranya siapa? Saudaranya Zainab binti Jahsyin. Siapa Zainab binti Jahsyin? Istri Rasulullah SAW, masih ipar Nabi. Gak ada privilege tuh keluarga Nabi, itu gak ada. Emang kalau sudah keluarga Nabi bakal jadi ahli surga? Nah, memang kalau sudah menjadi keluarga Nabi dilindungi dari api neraka? Nah, tidak ada privilege. Pokoknya beriman kepada Nabi, wafat dalam kondisi beragama Islam. Sahabat ada yang zina, ada. Yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Sahabat ada yang serong sama istri orang, ada misalnya. Sahabat yang mencuri ada. Cuma satu tuh yang gak ada di tengah mereka, karena saking takutnya mereka, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW atau menyebarkan hadis palsu. Heran saya sama orang sekarang mah. Generasi sekarang gampang banget memalsukan hadis. Padahal dulu aja sahabat sangat takut memalsukan hadis. Kenapa? Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis sahih dengan tingkat kesahihan yang paling tinggi disebut dengan mutawatir. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempati neraka. Coba pasti ramai nanti bulan Rajab. Barang siapa yang menyampaikan Rajab, maka pasti akan dilindungi dari api neraka. Lihat nanti bulan Sya'ban, banyak tersebar hadis-hadis palsu. Siapa yang nyebarin? Orang sekarang. Coba. Udah amalnya sedikit, udah jauh sekali dengan generasi Nabi, tapi berani melakukan
dosa besar. Sahabat mereka dekat sama Nabi SAW. Gak ada satupun di antara mereka yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi sahabat ada yang murtad, sahabat macam-macam melakukan itu tadi. Ada juga sahabat yang murtad terus kembali ke pangkuan agama Islam, ada. Ya, siapa di antaranya kalau mau kita sebutkan, ada namanya Amru bin Ma'di Karib, murtad dia, balik lagi ke Nabi, ke agama Islam. Kita hormati, beliau tetap sahabat. Bahkan ada Nabi palsu, Nabi wafat, sahabat ini murtad dan dia ngaku sebagai Nabi palsu lagi. Namanya Tulaihah al-Asadi itu. Dia sampai ngaku sebagai Nabi, punya pengikut. Tapi nanti dia kalah terus. Di zaman Abu Bakar dia kalah terus. Dan dia bahkan yang membunuh sahabat Nabi yang utama yang bernama Uqashah bin Mihsan. Sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasul gak cuma masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Uqashah bin Mihsan namanya. Ini mati syahid di tangannya Tulaihah al-Asadi, Nabi palsu. Tapi nanti di zaman Umar dia kembali masuk Islam. Bagus keislamannya sampai akhir hayat. Dan mereka kita katakan radhiyallahu anhum ajma'in. Allah meridhoi mereka semua. Makanya kata para ulama, sesungguhnya kehidupan sahabat sesaat jauh lebih utama daripada kehidupan kita seumur hayat dengan beribadah yang terus-menerus kepada Allah. Nih bedanya nih. Kita harus tahu diri, kita harus bisa mengukur diri kita. Dan ini nih yang membuat kita gak sombong. Apa kata para ulama? Kehidupan sahabat yang sesaat jauh lebih baik daripada kehidupan kita sepanjang hayat dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, sahabat tadi kan definisinya ketemu sama Nabi, beriman kepada beliau, mati dalam kondisi beragama Islam. Dan mereka itu yang membantu dakwah Nabi. Maka hidup mereka yang cuma sesaat itu masih jauh lebih baik daripada kita hidup puluhan tahun dalam kondisi terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada amal yang lebih utama daripada amalan membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan dakwah. Tidak ada amal yang lebih besar dari itu. Kita sholat, sahabat sholat, kualitas sholat kita aja beda dengan sahabat. Lihat hadisnya Hudzaifah bin Yaman, betapa taatnya dia sama Nabi SAW. Dia cerita, Nabi sholat malam, aku ingin iseng-iseng ikut sama beliau, sholat berjamaah sama Nabi. Pengen tahu gimana sih sholat malamnya Rasulullah SAW. Andaikan kita jadi Hudzaifah, saya punya keyakinan kita gagal dalam ujian ini. Kata Hudzaifah, Nabi SAW memulainya dengan iftitah yang lebih panjang dari biasanya. Terus Nabi membaca Fatihah secara perlahan. Terus Nabi membaca surat Al-Baqarah. Aku duga Nabi bakal membaca sampai ayat 100 aja. Tapi setelah ayat 100 habis, ternyata Nabi lanjutkan ayat 101, 102, 103. Andaikan kita di posisi Hudzaifah, mungkin kita batalin sholat, udahlah gak kuat saya. Siapa coba yang kuat? Sholat berjamaah sama imam di Masjid Darun Nikmah 100 ayat Al-Baqarah, siapa yang kuat? Kita tuh 2 halaman aja jamaah udah batuk-batuk, udah ngasih kode sama imamnya. Ada imam taraweh dari ustadz lain ya, dari luar, sholat di Darun Nikmah jadi imam, baca 1,5 halaman aja, mungkin langsung diultimatif tuh sama jamaah DKM, tahun depan jangan panggil lagi nih ustadz, meresahkan. Ya, kita ini masih di level kalau membaca Al-Quran dan mendengarkannya, bukan hati kita yang bergetar, kaki kita yang gemeteran. Sahabat luar biasa. Hudzaifah cerita, Nabi lanjutkan sampai wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Dikira mah selesai ruku, kata Hudzaifah, tidak, ternyata Nabi lanjutkan surat An-Nisa, loncat 1 surat. 286 Al-Baqarah habis, belum cukup tuh.
Baca tuh surah An-Nisa 176 ayat ludes. Selesai An-Nisa, sudah selesai ruku. Tidak, kata Huzaifah. Nabi lanjutin tuh, mundur ke surat Ali Imran 200 ayat. Itu baru satu rakaat. Dan Huzaifah cerita lagi, setelah selesai Nabi ruku, durasi rukunya mirip seperti berdirinya. Coba. Andaikan kita di posisi Huzaifah, kuat nggak kira-kira sholat kayak gitu, Pak? Jangan-jangan kita colek Nabi, ya Rasul, ini sholat sunnah, jangan lama-lamanya. Atau apa gitu. Luar biasa, sahabat patuh sekali dengan Rasulullah SAW. Maka benar kata Ibnu Mas'ud tuh, hati yang paling bersih, hati yang paling mulia, hati yang paling suci, hati yang paling bertakwa adalah hati para sahabat. Buktinya apa? Mereka mudah sekali menerima kebenaran. Dan mereka tidak mau menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah bercerita, Nabi pernah sampaikan kepada man shalla fi yaumin wa lailah, barang siapa yang sholat sehari semalam, fintai asyrata rakaat, 12 rakaat sholat rawatib. Kata Ummu Habibah, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat lagi setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lagi setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia 1 unit rumah di surga. Apa kata Ummu Habibah? Semenjak saya dengar itu dari Rasul, sampai sekarang beliau meriwayatkan, saya nggak pernah tuh yang namanya sehari semalam kurang dari 12. Artinya nggak pernah Coba betapa taatnya para sahabat. Padahal Rasul sudah wafat, mereka masih aja mengamalkan. Sampai akhir hayat mereka nggak mau tinggalkan itu. Saking cintanya mereka dengan Rasulullah SAW. Bahkan perkara yang lebih remeh daripada itu. Ali bin Abi Thalib bercerita, saya pernah keles sama istri saya, Fatimah. Hati-hati jadi menantu Nabi loh. Jangan dikira enak aja jadi mantu Nabi. Jadi mantu Nabi dipantau terus. Hati-hati bersikap terhadap putrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, yang kata Nabi SAW, Fatimah itu darah dagingku. Yang bikin dia marah, maka dia bikin saya marah. Kata Nabi SAW gitu. Ali ada masalah rumah tangga lah biasa. Ini membuat Ali dia pergi dari rumah. Tidur di mana? Tidur di Masjid Nabawi. Nabi SAW cari-cari itu, mana yang bikin marah putri saya. Pas dicari ketemu di Masjid Nabawi, tidur di Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi jauh sekali dengan Masjid Darul Hikmah, nggak ada karpet, tanah, tidur di atas tanah. Nabi bersabda, "Qum ya Aba Turab." Wahai bapaknya tanah, bangun. Ya, maksudnya ini kamu luar biasa, tidur di atas tanah. Terus akhirnya Nabi SAW tanya, ada masalah apa? Oh, saya pulang. Terus kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW ajarkan kami satu keluarga sebelum tidur baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, dan baca takbir 34 kali sebelum tidur. Maka bacaan itu akan membuat kamu fit, segar, bugar, dan prima esok harinya bisa beraktivitas sehat walafiat. Kata Ali bin Abi Thalib, semenjak aku dengar dari Nabi itu, padahal ini amalan remeh loh Pak. Artinya Pak, gak banyak di antara kita bisa istiqomah dengan amalan kayak begini. Baru 30 ketiduran, ya gak? Baru berapa ketiduran? Atau mungkin gak dibaca sama sekali. Ali bilang, saya semenjak dengar dari Nabi gak pernah saya tinggalkan. Bahkan ketika di malam perang Siffin, antara dia dengan Muawiyah, antara hidup dan mati, malam-malam dia tetap mengamalkan yang satu ini. Saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Ya, nanti di bulan-bulan berikutnya kita akan bahas para sahabat secara spesifik dari nama, pernama, dan biografi mereka.
insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana seandainya saya misalkan melaksanakan dalam amalan itu di antara hadis hasan dan hadis sahih dan hadis dhaif, apakah ini hal-hal masih bisa diterima enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seseorang mengamalkan hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Pertanyaannya, apakah amalnya diterima? Yang pertama, ini pertanyaan yang cuma Allah yang tahu. Siapa yang bisa memastikan di antara kita amal kita diterima? Hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa menerka, melihat dan memperkirakan amal itu sudah benar atau tidak. Kalaupun sudah benar, belum tentu diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima itu cuma amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Makanya diajarkan dan kita untuk selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, di mana tuh? Di surat Al-Baqarah ayat 127 ujung ayatnya. Yang beramal siapa? Nabi Ibrahim. Beliau nabi loh, bapak para nabi dan rasul. Kedudukan Ibrahim itu cuma di bawah Nabi Muhammad SAW saja. Nabi yang lain di bawah beliau tuh. Cuma 2 orang yang mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Makanya sholawat yang terbaik itu yang menyandingkan nama Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Karena 2 manusia inilah yang paling dicintai oleh Allah. Bersama dengan putranya Ismail. Dua-duanya manusia terbaik di zamannya saat itu di atas muka bumi. Amal yang mereka lakukan apa? Membangun Ka'bah. Dan setiap sholat kita menghadap Ka'bah, sholat kita tuh ngalir pahalanya kepada yang membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim. Tapi walaupun mereka beramal, amalan proyek besar, amalan dari orang bertakwa, tetap aja mereka berucap apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lah kita takwa enggak, iman belum jelas, fluktuatif sekali iman kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang selalu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka perlu digarisbawahi, ya. Kita cuma bisa berupaya supaya amal diterima. Tapi apakah amal itu diterima atau tidak, itu urusan Allah. Salah satu upaya kita berdoa tadi itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan yang kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau As-Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, adapun cara kita beramal dengan dasar hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis dan dhaif, ini pertanyaan lebih tepat. Sesungguhnya ketika kita melakukan suatu amal, kita harus tahu amal itu ada dasarnya. Dan dasar ini diterima atau tidak, nanti diantaranya pembahasannya. Dasarnya kalau hadis, apakah itu hadis sahih, hasan, atau hadis dhaif. Saya ingin garis bawahi. Pertama, tidak semua hadis dhaif itu ditolak. Ini yang pertama. Banyak di antara kita, kaum muslimin, antipati sekali kalau udah dengar hadis dhaif. Kok hadis dhaif diamalkan? Ada nggak yang begitu? Ada kan? Banyak. Ketahuilah sesungguhnya jumhur ulama mengamalkan hadis dhaif dengan catatan, bukan mutlak semua yang dhaif diterima. Artinya dari yang dhaif ini nanti disaring lagi. Yang disaring inilah yang bisa diamalkan, sisanya tidak bisa. Apa di antara hadis dhaif penyebab dia bisa diterima? Ketika hadis dhaif ini satu-satunya hadis yang menerangkan suatu amalan secara terperinci.
Yang terperinci ya, bukan secara global. Nggak ada lagi hadis selain itu tuh. Itu diantaranya. Ya. Yang kedua, hadis-hadis dhaif yang sebab dhaifnya itu karena terputusnya jalur sahabat. Tapi yang memutusnya itu adalah seorang tabi'in yang jelas-jelas terpercaya. Harusnya kan tabi'in nggak ketemu sama Nabi. Kalau mereka mengucap Rasul bersabda, harusnya mereka sebutkan dari siapa mereka dapat. Tapi ada beberapa orang yang perkataannya langsung qala Rasul diterima tuh, harusnya dhaif. Di antaranya siapa? Mantunya Abu Hurairah, namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Dia tabi'in, gak ketemu Nabi, tapi kalau dia sudah bilang qala Rasulullah SAW, harusnya dhaif tuh, tapi diterima. Yang ketiga, hadis dhaif bisa diterima ketika kapan? Ketika selaras dengan dalil-dalil yang jelas kesahihannya. Hadis dhaif selaras dengan Al-Qur'an. Hadis dhaif selaras dengan hadis lain yang sahih. Maka hadis dhaif ini bisa ini nih di antara beberapa alasan hadis dhaif bisa diterima. Nah, kalau Bapak bertanya, Pak Ustadz, kalau saya beramal dengan hadis dhaif, tinggal kita lihat hadis yang dimaksud termasuk dhaif yang mana. Kalau dhaif yang tadi kita sebutkan aman sudah. Yang kedua, hadis hasan aman. Hadis sahih apalagi. Cuman yang perlu digarisbawahi lagi, hadis sahih dan hasan ketika mau kita amalkan, maka kita lihat dahulu perkataan para ulama tentang maksud dari hadis itu. Karena mereka yang lebih paham tentang maksud perkataan Rasulullah SAW. Contoh nih, misalkan Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud ala sab'ati a'zum, dengan bertumpu pada 7 tulang. Andaikan kita terima mentah-mentah perkataan Nabi, saya punya keyakinan banyak yang salah. Kenapa yang dimaksud 7 tulang itu adalah ini tulang pertama, jidat, dahi, apa lagi namanya? Jidat, dahi, kening ya. 1 tuh, 2 dan 3, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. 4 dan 5, lutut kanan dan lutut kiri. 6 dan 7 adalah ujung-ujung jari jemari. Ini kan kalau kita sekedar mendengar apa kata Nabi, nggak kita lihat bagaimana komentar para ulama. Dan yang paling tepat, pertama kita cari dulu ulama dari kalangan sahabat, karena mereka yang ketemu Nabi langsung, mereka lebih paham. Maka Ibnu Abbas jelaskan, wa asyara biyadihi, ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini, beliau sembari ngasih tutorialnya tuh, harus jelas. Wa asyara biyadihi, dia memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu yang dimaksud jidat bukan cuma jidat, tapi ke bawah sampai hidung. Ini harus dipahami tuh. Karena sahabat yang lebih paham tentang maksud perkataan Rasulullah SAW. Maka dengan ilustrasi dan tutorial yang diberikan oleh Ibnu Abbas, kita jadi tahu cara mengamalkan hadis itu. Padahal hadis itu jelas sahihnya, tapi kurang jelas cara mengamalkannya. Maka harus kita perjelas dari perkataan ulama. Jadi dengan keterangan Ibnu Abbas, mau yang mancung ke depan ataupun mancung ke belakang, sujudnya ya harus begitu, hidungnya kena, nggak ada alasan. Paham sampai sini ya? Jadi jangan lagi ada istilah begini, ini perkataan Nabi, ini perkataan Imam Syafi'i, ente pilih mana? Perkataan Syafi'i atau perkataan Nabi? Salah kalau dibenturkan kayak begini. Kenapa? Karena justru Imam Syafi'i itulah yang lebih mengerti apa maksud kata-kata Nabi. Kecuali kalau kita nggak sepakat dengan beliau dan membawa pemahaman orang yang lebih utama dari Imam Syafi'i. Contoh misalkan perkataan tabi'in, begini nih maksud perkataan Nabi, berbeda dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Saat itu kita berbeda dengan beliau.
Bukan karena kita nggak memuliakan beliau, membenci beliau, enggak. Karena ada orang yang lebih dekat dengan Rasulullah, yang lebih paham kira-kira tentang hal itu. Dan itu biasanya kalau sudah seperti ini masalah khilafiyah. Jadi jangan ada lagi nanti di tengah jamaah pilih mana perkataan Nabi atau ulama. Kalau Nabi maksum, kalau ulama tidak Justru ulama lah yang lebih mengerti tentang maksud perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibentur-benturkan. Ya, jelas saya jadi aman, Pak, insyaallah ya. Sahih, hasan, dan dhaif yang ada catatannya. Yang nggak ada catatannya, nggak termasuk yang disebut, maka jangan diamalkan. Ya, ada yang lain? Nggak ada nih ya, aman. Aman, Pak. Aman, Bu. Ya, aman. Ya, di belakang banyak kajian tadi. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga melahirkan amal soleh dalam kehidupan. Mari kita akhiri tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.